datang rekan. Nah, sejak semula kita nggak pernah berpandangan itu, satu sendok pun nggak pernah ada kok. Kita nggak pernah ribet kok. Yang men-trigger saya mengajukan ini ketika orang tua saya datang ke Jakarta nggak dibuka pintu satu. Yang kedua, mamanya dilaporkan polisi dan didatangi dua polisi berseragam di rumah karena adanya indikasi penggelapan mobil. Dan Resa juga dilaporkan di somasi sama ibunya. Kan lucu, itu yang men-trigger saya sehingga saya kemudian akan mengajak dia untuk berhitung kembali. Ya sudahlah kalau gitu. Karena apa? Kan begini logikanya. Kalau gugatan saya tidak dikabulkan sama pengadilan, berarti saya yang salah. Berarti dia nggak punya kewajiban untuk menafkahi Resa. Tapi kalau gugatan saya dikabulkan oleh pengadilan, berarti dia yang salah. Gitu loh. Sekarang saya tanya, siapa orang yang bisa menitipkan anaknya ya tanpa dia punya kewajiban untuk menafkahi anaknya? Siapa yang mau terima? Meskipun pada hakikatnya bukan itu loh ya. Ini saya garis bawah ya. Hakikat awalnya bukan itu. Hakikat awalnya karena orientasi ibu saya yang sudah diinjak martabatnya, disuruh berdiri di pinggir trotoar selama 3,5 jam, 2 hari berturut-turut tidak bukan itu aja. Lanjut. Soal isu yang ada itu memiliki 3 anak, sempat ada statement yang berseliweran di media sosial itu gimana Bang? Tapi sempat akhirnya ada yang kasih tahu. Wah, ini pertanyaan berbau dosa ini. Ya mohon maaf ya, saya juga tidak dalam kapasitas untuk menjawab itu. Ya tolonglah kalau memang teman-teman sudah bisa melihat saya itu, karena saya kan sudah mulai awal kan saya kan sudah bilang, andai kata Mbak Dena itu sudah betul-betul menghadiri mediasi forum yang sudah disediakan oleh pengadilan yang begitu mulia, yang menutup perkara ini biar aib nggak terbuka ya. Kalau dia betul-betul hadir, selesai masalah ini. Karena dia tidak hadir maka aib ini terbuka. Padahal orientasi saya bukan untuk membuka aib. Sekarang aib lagi yang datang semuanya, anak 3 semuanya. Ya kalau itu saya nggak punya kapasitas untuk menjawab lah, daripada nanti saya juga akan mendosa lah. Gitu. Bang, Tessa kemarin pihak Nenada mengatakan ada gugatan yang direvisi oleh pihak Tessa. Mungkin bisa dijelasin nggak Bang poin-poin apa aja yang direvisi? Tidak, sederhana. Karena ada penambahan kuasa hukum yang ada tim saya, yang satunya baru akhir masuk, yang namanya Mas Firdaus itu yang tidak tercantum dalam gugatan yang awal, yang sekarang ini harus dimasukkan. Yang itu diributkan sama kuasa hukumnya Nenada. Padahal itu nggak terlalu fundamental, nggak terlalu krusial bagi saya sebetulnya. Nggak apa-apa lah, kita turuti lah, nanti kita ajukan perubahan untuk itu aja, menambah itu aja. Berarti tidak ada poin-poin yang diubah, tidak ada. Sama dengan yang di Masih ada, hanya penambahan kuasa hukum. Bang, Resa, kemarin Iqbal juga mengatakan dia sudah sempat memberikan statement kalau sudahlah cabut saja gugatannya, atau ini juga masalah impian anak. Mungkin kamu menanggapi gimana? Dia nggak bisa menjawab, biar saya yang menjawab ya. Itu makanya agak sedikit mungkin ada ketidakmampuan ya kuasa hukumnya untuk mencerna gugatan saya. Kan saya kan sudah bilang prinsipal di dalam gugatan saya itu ada 3. Yang pertama itu Resa, yang kedua itu Mama Rate, yang ketiga itu Bapak Dino. Jadi kalau memang ada, karena ini hubungan antara anak dan ibu, itu kan masalah petitum yang pertama. Petitum yang kedua, dia sudah minta maaf nggak kepada Mama Rate sama Bapak Dino? Dia sudah mengakui salahnya enggak? Dia bertanggung jawab atas segala perbuatannya enggak? Kan itu belum. Sehingga kalau nanti ada teman-teman netizen atau kawan-kawan kesini mau tanya relevansi untuk mencabut itu ya kurang relevan. Berarti kan pengacaranya kan kurang mencerna kan gugatan saya itu apa kan petitumnya, kan itu aja. Bang, mungkin sampai saat ini Resa udah mencari ayah kandungnya atau mungkin mengetahui atau mengetahui. Saya tahu, tapi saya nggak ngasih tahu. Memang haknya dia, saya kan sudah bilang bahwa perluasan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan itu juga dengan bapaknya ya, sebatas itu bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi kan pintu masuknya dia itu untuk mencari tahu siapa bapak saya kan lewat ibunya dulu. Kok ibunya saja belum ketemu, gimana caranya? Ya tapi kalau saya bilang ya, kita manusia alamiah lah. Siapa yang nggak ingin tahu, kita biarkan dengan ya kan, dari siapa dan bapak kita siapa, ibu kita siapa, alamiah lah itulah. Insya Allah mungkin next itu akan ditanyakan sama dia nanti.
Mungkin dari Reza sendiri, ini kan dari dunia entertainment udah makin bersinar juga. Mungkin Reza merasa makin bersinar gak sih di dunia entertainment, karirnya sendiri? Alhamdulillah. Apakah ini karena pamor dari Denada sendiri yang karir di dunia entertainment bersinar gitu? Nah, ini segala bantuan dan segala perhatian yang sudah diberikan kepada dari teman-teman netizen semuanya yang sudah memberikan apa ya, kalau saya bilang kan simpati publik ini yang kemudian melahirkan ini kan. Dan terima kasih, dan simpati publik itu kan timbul kan bukan dari gaya argumentasi yang sudah saya ciptakan ya, yang saya buat untuk melakukan pembelaan terhadap Reza, karena saya berbicara soal apa adanya ya. Mereka semua yang sudah punya penilaian, insya Allah semua netizen itu kan sudah cerdas semua ya, jadi bisa mengetahui mana yang benar mana yang salah. Dari itu kemudian lahir ya, buka rezekinya Reza kan dari situ, meskipun semuanya dari Sang Hak sebenarnya kan begitu, melalui teman-teman netizen ya. Tapi Reza sendiri gimana? Tadi kan sudah mungkin disampaikan gitu sama Om gitu kan. Tapi dari Reza sendiri pas tahu ini Mama Dena langsung hubungin Reza untuk maksudnya mungkin membuka komunikasi dan ujungnya nanti adanya pertemuan gitu. Mungkin pas tahu selain bingung mungkin apa yang dirasain sama Reza sendiri, tiba-tiba akhirnya Mama Dena langsung langsung hubungin Reza gitu. Ya takut aja untuk menjawab, takut salah, takut gitu, mungkin takut aja. Takutnya karena udah dikecewakan, ditolak, atau bagaimana Reza? Ya takut itu terulang lagi. Kan gini intinya kan, pastinya kan Mbak Dena kan tahu di mananya di Jakarta. Kenapa nggak langsung aja? Kenapa harus mari pesan? Bisa kamu mungkin udah mengetahui Denada sudah mendatangi Paris untuk mengurusi surat sebagai anak dari. Nah, kamu menanggapi bagaimana? Akhirnya kan kamu minta kemarin melakukan supaya ini disahkan di notaris, dilakukan oleh Denada. Kamu Ya kan harus dilakukan dulu, Kak. Baru Reza. sudah dilakukan kabarnya. Kabarnya kan Reza belum dilanjut. Gitu. Bang, kalau misalnya Denada merendahkan diri sebenarnya menjadi meminta maaf dengan ikhlas juga dengan baru yang Reza, itu kedepannya gugatan akan kita bacakan, itu dicatat atau dibuka lagi. Ya alhamdulillah ya, insya Allah ya. Tapi peluang damai itu masih ada, Bang. Ya kalau peluang damai itu kan begini saja ya. Sang Hak saja maha pemaaf. Masa kita ini makhluk ini aja nggak bisa membuka pintu-pintu maaf kepada orang yang salah? Nggak punya hak saya itu. Tapi yang jelas, saya membuka pintu lebar-lebar untuk memaafkan segala kesalahan yang memang betul-betul diakui. Kalau memang itu dari hati ya. Kalau kesalahan kemarin yang diakui melalui medsos itu, saya nggak bisa mencerna itu dari hati apa enggak itu. Karena orientasinya kan nggak nyampe, kan hatinya Reza saja nggak nyampe. Apalagi ke saya selaku anaknya mertua saya ini kan merasa juga tersinggung kan, gara-gara juga saya nggak kena juga hati saya, karena di dalam pengakuan itu tidak ada namanya orang tua saya ya sebagai salah satu pihak yang seharusnya Denada itu meminta maaf gitu. Reza tadi masih manggil Denada pakai Mbak gitu, mungkin masih ada rasa ketakutan yang besar gitu untuk mengakui dia sebagai ibunya gitu, seperti apa? Iya, Reza sampai sekarang masih manggil Mbak. Tapi kan udah diakuin Reza sama Denada sendiri, kenapa nggak coba langsung manggil? Ya balik lagi, canggung nggak? Canggung. Terus kan belum ketemu langsung. Kalau ketemu langsung kan lebih enak. Itu yang kemarin dia bilang di chat yang nggak dibalas itu ngajak ketemu atau gimana? Belum tahu. Atau ngajak ketemu? Oh, ngajak ketemu. Artinya udah ada ajakan bertemu dari Denada sendiri ke kamu ya? Tapi dari kamunya belum mau atau gimana? Bukan belum mau, takut ngambil keputusan. Dan takutnya juga nanti terjadi ketiga kalinya. Kan simpelnya gitu tadi Kak, maksudnya Reza kan di Jakarta, kan pasti tahu, untuk kakak semua pun tahu Reza ada di mana, kenapa enggak langsung aja. Tapi dari hati kamu sendiri sangat ingin bertemu dengan Denada ya? Iya, sangat ingin. Tapi Denada kan ini sudah lagi ada di Jakarta, dan kamu juga sudah ada di Jakarta. Mungkin pengen nggak untuk sebagai sebagai anak chat bang tante anak kamu bang
Kenapa gimana? Kan kamu sudah di Jakarta, Denada juga di Jakarta. Kamu mau nggak, maksudnya memulai chat duluan kayak, ayo ketemu, saya sudah di Jakarta segala macam. Udah ada sahabat. Tapi baru sekali dia setelah pembahasan belum Dia tadi menunjukkan nama saya, balasan chat itu panjang sekali. Jadi di situ saya baca ada kecanggungan bagi dia sebenarnya untuk memulai lagi komunikasi yang agak sedikit intens kepada dari anaknya ke ibundanya gitu. Itu makanya kalau tanya dulu panggil mbak, kalau sekarang masih panggil mbak, mau panggil ibu atau gimana, itu kan canggung. Coba lah jenengan merasakan lagi gimana perasaannya ya. Yang tidak diakui 24 tahun yang awalnya panggil mbak, ujung-ujung panggil ibu hanya melalui medsos. Gimana? Saya ngomong gimana semuanya? Gitu. Saya juga apa ya, mengilustrasikan ini juga agak sedikit sulit ya perasaan saya gitu. Makanya itu pertanyaan juga agak sedikit retorika ya, apa retorik ya kalau saya jawabinnya. Next, mungkin Raja sendiri akan stay di Jakarta atau pulang balik? Karena pekerjaan juga kan banyak di Jakarta. Iya, ke depan. Bang, tadi kan bilang belum bertemu dengan Denada ya Bang ya, terus juga masih mencoba mencari solusi bagaimana pertemuannya. Beredar kabar katanya Denada mau respon dulu ke media, mungkin itu bagaimana Denada memilih untuk ke media dulu ya Bang, bertemu dengan Reza. ya itulah yang saya sesalkan, Mbak Dena. Kalau memang inisiasinya untuk ketemu, sudah nanti saya fasilitasi. Jangan anggap saya pengacaranya Reza. Karena saya ini punya lebih hubungan intens daripada jenengan itu kepada Reza. Malah seringan saya gitu, dia mulai kecil daripada dia. Itu lah ngomong saja lah sama saya, nanti saya fasilitasi. Anak ini agak sedikit canggung, anak ini agak sedikit takut. Itu makanya nanti kalau sudah ada komunikasi ya, insya Allah kita juga mau ketemu kok. Tapi kalau dia konferensi pers, ini orientasinya kemana? Orientasinya mau membangun opini publik atau gimana? Kan saya kan kurang paham ini kan. Itu makanya saya itulah kalau saya analogikan ya. Jadi begini, kalau konsep ada pemaafan hakim di dalam KUHP yang baru itu istilahnya retroaktif pardon itu, hakim pun akan memberikan pengampunan terhadap terdakwa ketika hakim pun tahu bahwa ada penyesalan di situ. Ya, itu pun diketahui dari face to face. Kalau dari gini nih gimana caranya? Konversi pers dulu, kan lucu. Lanjut. Reza sendiri kemarin kan beredar kabar katanya Reza sempat memiliki istri dan punya anak. Sekarang hubungannya bagaimana sama komunikasi? Nggak perlu dijawab lah. Kemarin itu sudah nggak perlu dijawab. Kemarin ya alhamdulillah teman-teman netizen sudah bisa membantu kami untuk melakukan penilaian, justifikasi soal adanya tanggung jawab Reza apa enggak Reza itu Allah sendiri yang menjawab kemarin itu. Dan Allah sendiri yang juga menimpahkan kalau saya azab juga kepada dia itu karena kemarin ya Allah, ya, udahlah, alhamdulillah. Kalau soal itu nggak perlu dijawab lah. Nah, yuk, nyaman. Reza, apa yang mau kamu sampaikan ke Denada? Terakhir Ya, yang pertama ya Kak, yang pertama Reza. Kan ya itu tadi kan pasti kakak semua tahu Reza ada di mana, masa sih Mbak Dena nggak tahu. Terus yang kedua kan bagaimanapun itu papa sama mama Reza yang merawat Reza, itu nggak haruslah saya minta maaf untuk tak bertemu juga itu kayak gitu. Satu lagi ya tambah. Kayaknya memang kalau saya baca, apalagi anak ini juga baru kan memberikan statementnya juga sudah sedikit membuka cakrawala pikir saya itu bahwa sesungguhnya itu kalau saya lihat itu Denada itu ada keinginan untuk ketemu dia, tapi ada ketakutan untuk ketemu dengan orang tua saya. Yang saya baca ya situasinya ya. Kalau dia memang betul-betul mengakui bersalah, betul-betul dia gentleman, ya sudahlah. Bagi orang tua saya Denada ini bukan keponakannya, karena dia pengganti dari orang tuanya Denada yang sudah nggak ada. Jadi dia mengganti tanggung jawabnya selaku orang tuanya Denada. Itu makanya kenapa kok bisa anak ketemu dengan orang tua jadi takut kan itu. Itu aja lah. Raja, ini kabarnya kan kamu mau diberangkatkan ibadah umrah sama salah satu pengusaha. Gimana nih?
Reaksi kamu gimana, kaget? Ya alhamdulillah kaget, senang, bahagia, kan juga berangkat sama mama. Jadwalnya kapan? Secepatnya. Mama marah. Bang, melihat keberkahan dari Reza gimana? Alhamdulillah. Itu saya. Alhamdulillah. Udah bisa beli mobil baru bang? Alhamdulillah. Saya cuma bisa bicara itu karena semuanya hadiahnya kan dari saya. Juga bisa melalui dari dari tangannya teman-teman netizen semuanya kan. Alhamdulillah. Pada akhirnya dengan ceritakan yang ada di beberapa kanal bisa menyampaikan dengan yang belum terpenuhi, bisa memenuhinya gitu, bisa beli apa yang Reza mau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan dulu Reza juga sedikit cerita ya kak, maksudnya kita beli HP itu bekas. Ini alhamdulillahnya intinya baru sama bekas. Oke, siap. Yuk, bismillah yuk. Oke. Nah, bakar